Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh, Rabbul Alamin, Zat yang senantiasa menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, yang senantiasa mengkaruniakan kepada kita begitu banyak rizkinya. Dan dengan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala masih menyibukkan kita untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepadanya. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap agar kiranya salawat dan salam tersebut senantiasa bersambung hingga kepada para kerabat beliau, kepada para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam kebaikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Salah satu di antara kesibukan manusia di dalam kehidupannya adalah mencari rizki. Bahkan tidak hanya manusia, sekalipun hewan dengan instingnya mereka memiliki kesibukan untuk mencari rizki, berusaha untuk mendapatkan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebagai orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hendaknya seseorang yang mukmin ketika mencari rizki mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang halal, tidak mencari rizki daripada perkara-perkara yang haram. Terlebih sekarang manusia, Masya Allah, banyak ujian, banyak fitnah ketika mencari rizki, sehingga biasa istilah muncul berseliweran mengatakan jangankan yang halal, yang haram saja susah untuk didapatkan. Sampai juga muncul istilah al-halalu ma halla fil yad. Yang halal itu pokoknya yang sudah sampai di tangan kita berarti halal. Ada yang mau ngomong seperti itu? Intinya kalau sudah sampai di tangan kita itu halal. Ini adalah perkara yang keliru. Seorang mukmin ketika mencari rizki senantiasa mencukupkan dengan yang halal, meninggalkan yang haram. Karena mencari rizki ini
Menurut Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, memiliki keutamaan seperti jihad fi sabilillah. Allah mengatakan di dalam Al-Quran pada surah Al-Muzammil ayat yang ke-20. Di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa golongan manusia. Allah mengatakan wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah. Sebagian di antara mereka berjalan di atas muka bumi mencari karunia Allah, mencari rizki. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Dan sebagian di antara mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan orang yang mencari rizki yang halal ini setara mereka yang berjihad fi sabilillah. Karena zaman sekarang Masya Allah, ketika mencari rizki seseorang dihadapkan pada perkara-perkara yang haram. Ketika mencari rizki seseorang dihadapkan pada perkara-perkara yang syubhat, yang kalau dia jatuh kepada perkara yang haram tersebut, dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka meninggalkan yang haram, menjauhi yang syubhat adalah termasuk di antara jihad. Apalagi ketika seorang mukmin mendapatkan rizki, tujuannya adalah untuk melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Contohnya memberikan nafkah kepada keluarga, untuk bersedekah misalnya, untuk melaksanakan ibadah haji, ibadah umrah dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tentu mencari rizki yang seperti ini besar karunia-Nya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita wajib untuk mengetahui beberapa konsep daripada rizki, agar kemudian kita menjauhi perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Konsep yang pertama, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, yaitu rizki adalah sesuatu yang sudah tercatat. Rizki adalah sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Dan pastikan seseorang tidak akan wafat sehingga dia menerima seluruh jatah rizkinya. Seseorang tidak akan meninggal dunia sampai sempurna jatah rizki datang kepada dirinya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Sesungguhnya Jibril telah membisikkan ke dalam batinku, Inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizqaha. Sesungguhnya satu jiwa itu tidak akan meninggal dunia sampai sempurna jatah rizki datang kepada dirinya. Ini saya mendengar satu kisah daripada beberapa asatidzah yang didengar daripada para masyayikh. Ada seseorang yang jatuh ke dalam sebuah sumur. Subhanallah, tidak meninggal ketika jatuh tersebut, ditolong. Ketika naik, kemudian dihadirkan untuk orang tersebut satu gelas susu. Setelah itu dia minum susu. Setelah agak tenang, ditanya sama orang, tadi kok bisa jatuh, itu gimana ceritanya? Akhirnya orang itu menceritakan kronologinya, saya jalan, kemudian saya senderan, saya angkat kaki saya. Niatnya pengen cerita, ternyata praktek, Pak. Jatuh lagi. Subhanallah, jatuh kedua kalinya meninggal. Niatnya pengen cerita, malah praktek. Pertanyaan saya, kenapa kok dia tidak meninggal ketika jatuh pertama kali di sumur yang sama, diameternya sama, kedalamannya sama, bobot orang itu sama? Kan yang mempengaruhi orang jatuh tidaknya apa? Parah tidaknya kan perkara-perkara itu masih sama. Kenapa kok harus jatuh kedua kali baru meninggal dunia? Kok tidak jatuh pertama kali? Jawabannya apa? Dia masih memiliki jatah satu gelas susu. Rasulullah mengatakan, Inna nafsan la tamuta hatta tastakmila rizqaha. Pastikan satu jiwa tidak akan meninggal dunia sampai seluruh jatah rizkinya sempurna dia dapatkan. Maka konsep yang pertama ini, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang mengetahui bahwasanya rizki yang Allah tetapkan kepada dia sudah dicatat, maka seseorang ketika
mencari rizki kemudian terhalang daripada satu pintu rizki misalnya, tidak mendapatkan sesuatu yang dia harapkan, maka dia tidak akan terlalu bersedih. Dan ketika mendapatkan sesuatu berupa rizki, orang tersebut tidak akan terlalu bergembira atau tidak akan terlalu sombong. Makanya di dalam surah Al-Hadid pada ayat 22-23 Allah mengatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada satu musibah yang menimpa di atas muka bumi ini, bahkan menimpa pada diri kalian, illa fi kitab, kecuali perkara tersebut telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya perkara itu adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Antum hari ini dapat sekian, itu sudah ditetapkan Allah. Antum hari ini terluput sekian, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar manusia tidak terlalu bersedih atas perkara-perkara yang terluput daripada dirinya. Misalnya ketinggalan kereta, dia sudah berusaha untuk hadir tepat waktu. Subhanallah, ketinggalan kereta misalnya, yang itu menjadikan dia tidak bisa hadir tepat waktu di tempat yang seharusnya, sehingga menurut manusia terhalang daripadanya beberapa rupiah misalnya, gara-gara perbuatannya itu, gara-gara keterlambatannya itu. Maka ketahuilah sesungguhnya perkara itu telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sabdanya, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz. Berusahalah kalian melaksanakan perkara yang bermanfaat, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah menjadi orang yang lemah. Fala taqul law anni fa'altu kadza kana wa kana kadza wa kadza. Janganlah kalian menjadi orang yang mengatakan, kalau saja seandainya saya melakukan ini, saya akan mendapatkan sekian, saya akan mendapatkan sekian. Akan tetapi katakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qadarullah wa ma syaa fa'al. Katakan, semua telah Allah tetapkan, dan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti akan terjadi. Karena kata Nabi alaihi salatu wassalam, lau, ucapan andai kata itu akan membuka peluang syaitan untuk menyesatkan manusia lebih jauh. Jadi manfaat kita mengetahui konsep yang pertama, agar kalau terlewat sesuatu daripada diri kita, kita tidak terlalu bersedih. Kemudian yang kedua, wala tafrahu bima atakum. Tidak terlalu berbangga diri ketika sesuatu datang kepada kita berupa rizki. Sudah Allah tetapkan, sudah Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan, sudah Allah gariskan. Ini manfaat daripada konsep yang pertama, yaitu seseorang ketika mengetahui bahwasannya jatah rizkinya telah Allah tetapkan, akan menjadikan dirinya tidak terlalu berduka ketika terluput daripadanya sesuatu, dan tidak terlalu berbangga diri ketika mendapatkan sesuatu. Dan tidak boleh seseorang terlalu berbangga diri ketika mendapatkan rizki. Ini adalah ucapan yang diucapkan oleh kaum Qarun kepada Qarun. Idz qala lahu qaumuhu la tafrah. Ketika kaumnya mengatakan kepada Qarun, janganlah engkau berbangga diri. Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah tidak akan atau tidak mencintai orang-orang yang berbangga diri. Qarun dinasehati jangan berbangga diri, malah songong. Apa yang diucapkan oleh Qarun? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat ini karena ilmuku. Padahal Pak, tidak selamanya ilmu itu berbanding lurus dengan rizki yang didapatkan seseorang, betul enggak? Tidak selamanya usaha itu berbanding lurus dengan hasil. Setuju nggak Pak? Maka salah betul konsep yang mengatakan sesungguhnya hasil tidak akan mengkhianati
Siapa yang suka itu nulis di statusnya, hasil tidak akan mengkhianati usaha. Kalau seseorang berpegang dengan konsep hasil tidak akan mengkhianati usaha, ketika dia mendapatkan sesuatu yang dinilai sedikit atas usahanya yang banyak, maka dia akan menjadi orang yang tidak terima. Dia tidak akan menerima konsep yang pertama, bahwasanya semua telah Allah tetapkan, semua telah Allah takdirkan. Apapun yang menimpa kita, apapun yang kita dapatkan, apapun yang terluput daripada diri kita, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan. Ya, jadi ini konsep yang harus kita fahami agar kita qanaah, tidak sombong dengan apa yang kita capai dan tidak bersedih dengan sesuatu yang terlewatkan daripada diri kita. Adapun konsep yang kedua, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya rizki ini masih turunan daripada yang pertama. Konsep yang kedua, rizki meskipun sudah ditetapkan, akan tetapi proses mendapatkannya harus dengan usaha. Ya. Rizki meskipun ditetapkan, proses mendapatkannya harus dibarengi dengan usaha. Karena rizki itu mirip dengan ajal, Pak. Bahkan Allah sebutkan di dalam surah Luqman 34 kalau nggak salah, di akhir ayat yang paling akhir daripada surah Luqman, innallaha indahu ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang hari kiamat dan bagaimana curahan air yang turun berupa hujan, dan Allah yang mengetahui sesuatu yang ada di dalam rahim seorang wanita. Kemudian yang keempat dan kelima, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan dia dapatkan esok hari. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di belahan bumi bagian mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rizki itu seperti ajal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan rizki itu seperti ajal. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kalau saja salah seorang di antara kalian lari daripada rizkinya, subhanallah, ada nggak orang yang lari dari rizkinya? Wah, ada. Yang ada itu lari mengejar rizki. Kalaulah katakan ada orang yang lari daripada rizkinya, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Justru rizkinya itu yang akan mendapati orang tersebut sebagaimana maut akan datang kepada orang tadi. Jadi sifatnya rizki itu seperti ajal, Pak. Tidak ada yang tahu kapan datangnya, dalam kondisi seperti apa ajal atau rizki itu datang kepada kita. Dan kalaulah ada seseorang yang berusaha lari dari rizkinya, rizki itu akan datang sebagaimana ajal datang kepada orang tersebut. Maka diperintahkan kita untuk berusaha. Sebagaimana kalau antum pengen ya hidup nikmat, sehat misalnya. Kalau kata orang pengen panjang umur, maka dia tahu tuh makanan yang harus dimakan ini, yang nggak boleh dimakan ini, olahraganya berapa jam, apalagi zaman sekarang, masya Allah, di Bogor itu, istana itu, hatta hujan jam 8 malam, orang masih lari, Pak. Saya bingung juga tuh, ada orang lari hujan-hujan jam 8 malam. Orang sudah mulai melek dengan kesehatan sekarang, kemana-mana itu. Oh, sekarang sudah nggak lagi nih. Dulu kemana-mana orang bawa botol, tahu? Botol yang ukurannya 3 liter, masya Allah. Main gede-gedean botol. Ketika ditanya, kok masya Allah bawa air? Iya, ini untuk kesehatan, masya Allah. Seperti itu rizki. Kita nggak tahu besok dapat apa. Akan tetapi kita diperintahkan untuk berusaha. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seseorang wajib untuk bertawakal di dalam mencari rizki.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih." Kalau saja seandainya salah seorang di antara kalian bertawakal kepada Allah di dalam mencari rizki dengan sebenar-benarnya tawakal. Tawakal yang benar itu adalah tawakal yang mengandung dua unsur. Yang pertama yaitu tafwidul amri ilallah, seseorang menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan urusannya sesuai dengan ilmunya Allah, sesuai dengan hikmah dan kebijaksanaan Allah. Adapun rukun tawakal yang kedua, unsur yang kedua, yaitu badlul asbab, berusaha untuk menetapi sebab. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair. Allah akan kasih kepada kalian rizki sebagaimana Allah memberikan kepada seekor burung rizkinya. Bagaimana Allah memberikan kepada burung rizkinya? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, taghdu khimasan wa taruhu bitana. Burung itu terbang meninggalkan sarangnya di pagi hari dalam kondisi perutnya kosong, kemudian pulang di sore hari dalam kondisi perutnya itu sudah penuh. Pak, itu burung, Pak, yang katanya nggak punya otak. Ada nggak burung otaknya? Ada. Semua orang atau semua makhluk itu ada otaknya, ya. Manusia, hewan ada otaknya. Burung itu bukan tidak punya otak, tapi tidak punya akal. Manusia punya akal, Masya Allah. Tawakalnya tidak ada sama Allah. Kalah sama burung. Padahal burung itu nggak ada tuh di sarangnya ada lemari es yang kayak di rumah antum, nggak ada. Nggak ada burung punya rekening itu, nggak ada, Pak. Tawakal dia, terbang dia. Dan kadang ada manusia yang tawakalnya kalah sama burung. Gimana? Oh iya, kan rizki pasti datang, Ustadz. Kalau gitu saya nggak perlu usaha, kan pasti datang. Oh, ini juga keliru. Pernah suatu ketika Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, ketika ditanya seseorang di masjid, ibadah luar biasa, nggak mau keluar masjid untuk cari rizki. Ditanyakan, bagaimana orang yang seperti ini wahai Imam? Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah mengatakan, hadza rajulun jahil. Ini orang yang paling bodoh. Masih lebih pinteran siapa? Burung. Masih lebih pinteran burung. Lantas mau dikemanakan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Ketika salat Jumat telah selesai dilaksanakan, maka bertebaranlah kalian di atas muka bumi ini, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Mau dikemanakan firman Allah itu? Lantas mau dikemanakan firman Allah di dalam surah Al-Mulk, huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha. Dialah Allah yang telah menjadikan bumi ini adalah sesuatu yang landai, yang mudah untuk dilalui. Maka berjalanlah di atas permukaan bumi ini, wa kulu mir rizqih, dan makanlah rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mencari rizki nggak masalah, antum jalan itu nggak masalah, yang penting gerak. Allah istilahkan apa? Famshu, berjalanlah. Kalau untuk menuju ampunan Allah, lari. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat. Menuju ampunan Allah, menuju surganya Allah, musara'ah, berlomba-lomba untuk melaksanakan kebaikan. Fastabiqul khairat, musabaqah untuk mendapatkan surga. Munafasah, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk mendapatkan nikmat surga, berlomba-lombalah kalian. Tapi kalau untuk mencari rezeki, yang penting gerak, bismillah, usaha. Berjalan di atas muka bumi ini, Allah gunakan istilah berjalan. Ini yang disebut dengan ikhtiar. Meskipun usahanya itu tidak terlalu apa? Tidak terlalu ngoyo. Tetap bisa dikatakan orang ini adalah orang yang ikhtiar. Ya. Jadi konsep yang kedua, bahwasanya rizki meskipun sudah ditakdirkan, tapi mendapatkannya ini didului dengan konsep sebab akibat. Ada yang disebut dengan apa?
Sebab akibat usaha meskipun sedikit. Ya, saya dengar kisahnya salah satu ustadz cerita di satu tempat ini ada beberapa ruangan yang dikhususkan untuk orang-orang yang tidak memiliki rumah. Ya, beberapa ruangan yang kalau mereka itu sudah kemalaman tidak bisa pulang ke rumahnya, kalau memang masih kosong silahkan untuk tidur di ruangan tersebut. Nanti setiap pagi ada yang datang untuk bawa makanan. Ya, ini orang yang ingin membantu fakir miskin, orang yang tidak memiliki rumah dan seterusnya, zakatnya itu diarahkan pada perkara-perkara yang seperti itu ada. Dan subhanallah, di salah satu bilik itu ada orang yang ingin ngetes, mempraktekkan konsep yang pertama tadi, bahwasanya rezeki itu pasti akan datang. Ketika biasa yang nganterin makanan itu kan dia memastikan ada orang nggak di dalam. Ketika diketok ada orang, ada berapa orang sekian, ditaruh makanan sekian sesuai dengan jumlah orang yang ada di ruangan itu. Ketika sampai di ruangan, katakan ruangan kedua, diketok ada orang, diam aja dia. Kalau saya bilang ada, ini nanti akan mempengaruhi keyakinan saya kalau rezeki itu pasti datang. Kalau saya diam, rezeki itu datang pasti datang. Maka dia diam. Karena dia diam, dilewatin, tidak dikasih makan. Hari itu dia kelaparan, tidak dapat makan. Hari kedua diketok, ada orang, dia diam lagi. Wah, saya kalau nanti ngomong ada orang, ini akan mempengaruhi keyakinan saya. Kan rezeki itu pasti datang. Hari ketiga, wah mulai ini udah lemes nih, nggak makan 3 hari. Diketok pintunya, ada orang, mau jawab ada, nanti khawatir keyakinannya goyah. Mau nggak jawab, nggak makan. Akhirnya dia milih untuk nggak jawab, tapi dehem. Ketika dibuka pintu, wah ada nasi, dibawa masuk makan dia. Jawaban saya, dehem itu usaha nggak Pak? Bagi orang ini usaha. Udah 3 hari nggak makan, alhamdulillah bisa dehem dia. Dehem itu usaha. Maka meskipun usahanya kecil, tapi usaha yang diridhai Allah sesuai dengan yang diperintahkan, tidak mendekati perkara-perkara yang haram, maka orang itu tetap disebut orang yang berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsep yang kedua, rizki mendapatkannya juga harus didahului usaha. Kemudian konsep yang ketiga, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya rizki itu tidak terbatas pada harta dan materi. Ini penting sekali. Ya. Jadi jangan dipikir yang namanya rizki itu rumah yang besar, yang namanya rizki itu hanya harta yang berlimpah, kendaraan, tidak. Masih banyak jenis-jenis rizki yang bahkan jenis tersebut lebih baik daripada rizki yang bersifat duniawi. Makanya di dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 212, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Dijadikan indah pada orang-orang yang kufur kepada Allah, yaitu kehidupan dunia. Wa yaskharuna minal ladzina amanu, dan orang-orang kafir itu suka mencaci orang-orang yang beriman pada perkara ini, yaitu orang-orang beriman yang tidak memiliki harta. Para sahabat Rasulullah SAW dicaci oleh orang-orang yang berduit, oleh orang-orang yang memiliki harta di zaman Rasulullah. Dikatakan orang yang lemah, tidak memiliki harta. Wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Dan orang-orang yang bertakwa, kata Allah, itu lebih mulia dibandingkan mereka. Kapan? Di hari kiamat. Kemudian Allah menutup ayat tersebut dengan ucapannya, wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab, dan Allah menganugerahkan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki dengan tanpa hisab. Berarti kata para ulama, ketakwaan kepada Allah itu merupakan apa? Rizki. Yang itu justru lebih baik daripada rizki yang bersifat duniawi. Bahkan para ulama mengatakan bahwasanya takwa yang sebenarnya
adalah sesuatu yang dapat mendatangkan rizki. Ketika seseorang mempraktekkan ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkannya rizki. Antum buka di dalam surah At-Talaq, Pak. Surah At-Talaq ini surah yang membahas tentang masalah perceraian. Kalau saya boleh tanya, orang yang cerai, Pak, masalahnya banyak nggak? Banyak. Baik itu untuk sang laki-laki, perempuannya, istrinya, bahkan untuk anaknya, betul ya? Orang yang melakukan perceraian itu permasalahannya banyak, permasalahannya besar. Tapi justru pada ayat atau surah At-Talaq, Allah menjelaskan sesungguhnya ketakwaan yang dipraktekkan seorang hamba dapat menjadikan dia mendapatkan rizki, mendapatkan karunia, mendapatkan jalan keluar daripada setiap permasalahan yang dihadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan untuknya jalan keluar daripada seluruh permasalahan yang dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberikan kepadanya rizki daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Jadi rizki menurut ayat ini ada dua. Rizki melalui jalan yang sudah diperkirakan, seperti ketika antum dagang, nanti untungnya mau berapa persen, nanti dapat sekian. Rumah misalnya ada 12 rumah, biasanya dijual habis dalam waktu 2 tahun dan seterusnya. Ini rizki yang sesuai dengan perkiraan kita, meskipun tidak pasti. Nanti pasti ini sesuatu yang bisa kita perkirakan juga. Contohnya seseorang kerja di kantor, dapat gaji setiap tanggal berapa? Taruh katakan tanggal 30 atau awal bulan misalnya. Ini rizki yang dapat diperkirakan. Ada rizki yang kedua, yaitu rizki yang tidak bisa diperkirakan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau antum dapat rizki jenis yang kedua, dalam kondisi antum orang yang berusaha untuk mempraktekkan ketakwaan, maka boleh antum berhusnudzon kepada Allah bahwasannya Allah memberikan itu sebagai buah ataupun hasil daripada ketakwaan yang selama ini antum praktekkan. Tiba-tiba pulang kajian, apa? Ditraktir teman makan sate. Masya Allah. Ini sudah diperkirakan atau belum, Pak, ini, Pak? Belum. Ada yang sudah memperkirakan nggak kira-kira? Saya kalau duduk dekat fulan ini nanti pulang ditraktir sate misalnya. Kalau tidak dia perkirakan, subhanallah, dia dapat dalam kondisi dia berusaha menjaga sholat 5 waktu, dalam kondisi dia berbakti kepada orang tua, dalam kondisi dia senantiasa berusaha menuntut ilmu, maka boleh dia berhusnudzon. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, boleh jadi rizki itu adalah merupakan buah atau hasil ketakwaan yang selama ini dia praktekkan. Tapi nggak perlu kemudian setelah makan sate atau sebelum dimakan di foto satenya tulis rizki anak soleh. Wah, ini nggak boleh ya, tidak boleh mentazkiyah diri sendiri, nggak boleh. Husnudzon beda dengan itu. Kalau husnudzon, alhamdulillah, insya Allah ini buah ketakwaan, saya akan berusaha untuk menambah ketakwaan kepada Allah, itu husnudzon. Tapi kalau yang kedua, yang tadi, yang pertama, rizki anak soleh, ini nggak boleh. Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Huwa a'lamu bimanittaqa, Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kalian yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketakwaan itu juga merupakan rizki. Contohnya lagi, nikmat keturunan atau nikmat pasangan lah. Istri yang solehah misalnya, itu rizki yang luar biasa. Bahkan nikmat pasangan yang solehah ini jauh lebih besar daripada nikmat berupa rumah yang mewah. Buat apa kita pulang rumah Masya Allah mewah, tapi istrinya suka gerundel, suka ngamuk-ngamuk, suka marah-marah. Masya Allah. Rumah yang luas itu seperti rumah yang sempit. Tapi kalau antum Masya Allah, istrinya sabar, qanaah, kemudian suka senyum, melayani dengan luar biasa, rumahnya luas, wah ini luar biasa ya. Meskipun rumahnya sempit, kalau memiliki pasangan yang seperti itu, kata Rasulullah SAW, ad-dunya mata', sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan. Wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah, ya. Jadi istri yang salihah ini juga merupakan rizki.
Sebagaimana antum jaga aset antum, emas, Masya Allah. Sekarang banyak orang nabung logam mulia. Dia jaga asetnya. Maka seperti itu juga lebih lagi, bahkan dia harus jaga asetnya, harta yang paling besar yang dia miliki, yaitu istri yang salehah. Yang kalau antum Masya Allah tidur terlalu pules, tiba-tiba ada yang bangunin untuk sholat tahajud. Oh, ini rizki yang luar biasa. Rumah tangga antum akan diberikan berkah oleh Allah. Bahkan Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang seperti itu. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan merahmati seorang wanita qamat minal laili fasallat, bangun di malam hari untuk sholat malam, thumma aiqadhat ahlaha, kemudian dia bangunkan suaminya. Masya Allah. Fa in aba, kalau suaminya nggak mau bangun, kata Nabi SAW, istrinya ambil air, kemudian diapakan, Pak? Jangan digoyor, bukan digoyor ya, di nadhat ala wajhihil ma, dipercikan air untuk suaminya. Ini luar biasa. Romantisnya bukan sekedar ngajak jalan-jalan ke Bali, bukan, atau kemana yang lebih jauh lagi, bukan, tapi romantisnya ngajak kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu juga seperti itu. Kalau punya suami, Masya Allah, setelah dia sholat tahajud sebelum witir dibangunkan, dan ini kebiasaan Rasulullah. Rasul sholat tahajud sebelum witir dibangunkan Aisyah. Makanya antum mendapati riwayat Rasulullah sholat tahajud, ketika akan sujud Rasul memegang kakinya Aisyah, kemudian Aisyah itu melipat kakinya supaya Rasulullah bisa apa? Sujud. Kemudian ketika Rasul bangun, Aisyah kembali menjulurkan kakinya, saking sempitnya rumahnya itu. Tapi luar biasa, rizkinya bukan di situ. Rizki yang apa? Yang lebih baik adalah pada diri mereka. Kemudian Rasulullah SAW membangunkan Aisyah. Kalau ibu-ibu punya suami seperti itu, dibangunkan, Masya Allah, ini adalah suami yang paling romantis. Tidak hanya sekedar ngajak jalan-jalan ke Bali, misalnya ke Jogja, itu biasa. Ini kalau suami seperti ini ngajak-ngajak jalan-jalan sampai surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak kalau istrinya ngajak jalan-jalan ke Jogja, bangunkan sholat tahajud aja, insya Allah udah puas itu. Berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan pasangan kita. Termasuk diantara rizki yang salehah adalah keturunan yang saleh dan salehah. Rizki berupa keturunan, ya. Makanya ketika Nabiullah Zakaria alaihi salam meminta keturunan kepada Allah, beliau mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, anugerahkanlah kepadamu dari sisimu, anugerahkanlah kepadaku dari sisimu keturunan yang thayyibah, keturunan yang baik. Nabi Ibrahim juga ketika minta kepada Allah, bagaimana doanya Nabi Ibrahim? Di dalam surah As-Saffat ayat yang ke-100, Rabbi habli minas salihin, ya. Rabbi habli minas salihin. Adzan belum? Adzan sebentar ya, setelah itu kita lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Kita lanjutkan sedikit. Masih poin yang ketiga, bahwasanya rizki tidak terbatas pada perkara materi, bahkan ada perkara-perkara yang jauh lebih baik daripada sekadar rizki bersifat duniawi. Itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada seorang hamba istri yang salihah, Allah berikan keturunan yang saleh dan salihah. Kemudian Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada seorang hamba ilmu. Apalagi kalau ilmu diikat dengan sifat yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amalan. Ini merupakan rizki yang jauh lebih besar daripada rizki bersifat duniawi. Bahkan dikatakan oleh salah seorang salaf, tidak pernah Rasulullah SAW diperintahkan untuk meminta tambahan terhadap sesuatu apapun, melainkan pada perkara ilmu saja. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Thaha, wa qur rabbi zidni ilma.
Tidak pernah Allah memerintahkan Rasulullah untuk minta tambahan rumah, tidak. Tapi Allah perintahkan Nabi SAW untuk meminta tambahan satu perkara saja, yaitu apa? Perkara ilmu. Rabbi zidni ilma. Termasuk diantara rizki yang Allah anugerahkan kepada seseorang adalah kemampuan beramal. Ini juga termasuk diantaranya rizki. Termasuk diantaranya ketika seseorang menjaga sholat 5 waktu, ketika seseorang menjaga keluarganya untuk senantiasa mendirikan sholat, seperti yang Allah katakan di dalam surah Thaha juga, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat dan bersabarlah kalian ketika melaksanakan perkara tersebut. Ketika memerintahkan keluarga untuk sholat itu diperintahkan untuk bersabar. Kemudian Allah katakan, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami enggak minta rizki kepada kalian, justru kami yang memberikan kepada kalian rizki. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik hanyalah untuk mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seperti yang Allah katakan di dalam surah Thaha juga, Allah mengatakan, wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayati dunya linaftinahum fih. Dan janganlah sekali-kali wahai Muhammad kamu hadapkan pandanganmu kepada mereka yang kami berikan kepadanya kehidupan dunia. Zahratal hayati dunya diibaratkan seperti bunga. Rizki yang bersifat duniawi itu seperti bunga, Pak, yang setelah kuncup kemudian mekar, setelah mekar apa yang terjadi? Layu sudah. Kemarin saya jalan-jalan pulang lewat jalan raya Bogor, itu antum lihat kanan kiri orang jual bunga semua, betul ya? Itu saya, wah ada bunga mawar nih, saya nggak pernah seumur hidup ya, baru kemarin itu pulang bawa bunga, pengen coba beli bunga warna merah. Kata orangnya ini begitu sampai, Pak, nanti masukkan di vas bunganya, kasih air, pagi itu sudah dia merekah, Pak. Oh Masya Allah, masih diplastikin gitu bunganya. Pulang bawa bunga, Masya Allah, istri saya kagetnya luar biasa. Rumah tangga beberapa tahun, sudah puluhan tahun tidak pernah bawa bunga, pulang bawa bunga. Rizki yang Allah berikan kepada kita, rizki juga. Subhanallah, antum anak kasih bunga, saking dia senangnya, langsung buka lemari, Pak. Ada laci lemari ya, kemudian dikeluarin vas bunga. Yang saya nggak pernah tahu, saya pernah punya vas bunga, saya baru tahu itu. Ketika saya pulang bawa bunga, istri saya keluarkan vas. Yang katanya udah lama vas ini di sini. Habis nggak pernah bawa bunga ya, nggak pernah keluarin vasnya. Subhanallah. Dikeluarin, dikasih air. Subhanallah. Saya pagi turun lihat bunga itu bener, Pak, udah merekah gini, Pak. Antum tahu? Malam saya pulang lihat sudah layu, Pak. Oh. Jadi bertahannya itu cuma beberapa jam tok. Bunga, semua kehidupan dunia ini seperti apa? Seperti air hujan, kata Allah. Anzalnahu minas sama, fakhtalata bihi nabatul ard. Turun kemudian bergabung, bercampur dengan apa? Tumbuh-tumbuhan di muka bumi, kemudian berubah menjadi hijau. Nggak lama kemudian apa? Fatarahu musfarra, kemudian jadi kuning. Tsumma tarahu hutama, kemudian hancur sudah. Jadi rizki yang bersifat duniawi adalah sementara, sangat sementara. Termasuk diantara istri kita, pasangan kita. Coba kalau ada wanita yang cantik, misalnya dia kelahiran tahun 60, oke, berarti tahun 80 orang ini, wanita ini dikenal sebagai bunga desa. Sebagai bunga desa. Tahun 2025 masih disebut bunga desa? Dulu bunga desa, Ustaz. Masya Allah, dulu ya. Persis. Maka kata Allah, janganlah sekali-kali kamu palingkan pandanganmu kepada mereka, nggak boleh. Malah justru Allah perintahkan Rasulullah itu apa? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi. Sabarlah engkau wahai Muhammad bersama mereka,
yang senantiasa menyeru Allah di pagi dan di petang hari, yuriduna wajhah, dengan penuh keikhlasan, duduk sama mereka. Jangan lihat nikmat yang ada pada orang-orang kafir. Linaftinahum fi, yang sejatinya nikmat itu adalah sesuatu yang tujuannya untuk menguji mereka. Kemudian Allah tutup ayat itu dengan mengatakan wa rizqu rabbika khairu wa abqa, dan rizki Tuhanmu itu lebih baik dan lebih kekal, yaitu rizki berupa tauhid, rizki berupa keyakinan, iman, amalan, dan seterusnya. Bahkan Al-Imam As-Sa'di ketika menafsirkan firman Allah surah Al-Baqarah 212, beliau mengatakan ar-rizqu dunyawi yahsulu lil mu'min wal kafir. Rizki yang bersifat duniawi Allah bagikan untuk yang beriman, yang kafir juga dapat. Wa amma rizqul qulub minal ilmi wal iman wa mahabbatillahi wa khasyatihi wa rajaih fala yu'tiha illa man yuhib. Adapun rizki yang bersifat ukhrawi, ya, rizki yang Allah berikan kepada hati seseorang daripada ilmu, daripada iman, daripada mahabbatullah, daripada rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah, fala yu'tiha illa man yuhib. Ini enggak Allah berikan kepada sembarang hamba Allah, tidak Allah berikan kecuali kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Ya. Jadi kalau rizkinya bersifat duniawi saja, ini Allah bagi. Orang kafir punya rumah, bahkan bisa jadi rumahnya lebih besar dari kita. Orang kafir rumahnya Masya Allah ada kolam renangnya. Oh, kita pas-pasan. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman, kepada orang yang Allah cintai, rizki berupa ilmu, rizki berupa iman, rasa cinta kepada Allah, takut kepada Allah, harap. Ini adalah rizki yang Allah berikan hanya kepada mereka yang Allah cintai. Termasuk diantara rizki yang lebih baik daripada sesuatu yang bersifat duniawi, yaitu kesabaran. Ya, kalau antum mendapatkan rizki berupa kesabaran, ini adalah sesuatu yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Rasulullah SAW mengatakan, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabr. Tidaklah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala memberikan pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas dibandingkan dengan kesabaran. Ya. Kadang ada orang sudah banyak hartanya tapi nggak sabar, merasa wah omset saya kalau tahun ini sama dengan tahun kemarin, maka saya akan dikalahkan oleh saingan saya dan seterusnya. Maka kemudian dia melaksanakan sesuatu yang Allah larang, padahal hartanya sudah banyak, tapi gak Allah kasih kesabaran, tidak Allah berikan sifat qanaah di dalam dirinya. Kata Rasulullah SAW, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu bima atah. Sungguh telah beruntung, yaitu mereka yang telah masuk ke dalam agama Islam, kemudian Allah berikan kepada mereka rizki yang cukup, dan Allah anugerahkan hatinya itu sifat qanaah terhadap semua yang Allah anugerahkan kepada dirinya. Jadi ini 3 konsep, ya, yang berkaitan dengan rizki yang harus kita fahami agar setiap di antara kita berusaha mencari rizki dari jalur yang halal saja, mencukupkan dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala membolehkan, dan menghindarkan diri daripada perkara yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Taib, mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan. Kemudian kalau tidak ada kita lanjutkan untuk salat Isya. Silakan. Tidak ada? Taib, ya. Kita cukup. Taib, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.